Shalom, Jemaat GBN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur, boleh bersama-sama dalam ibadah online. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang bangkit berdiri, biarlah kita boleh merasakan bahagia pada hari ini, karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa boleh bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Seiman
Mari kita terus memberikan pujian hormat kepada anak Allah. Kita naikkan pujian. Haleluya, pujilah Tuhan. Pujian hormat bagi anak Allah, karena selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai sorak sekarang dengan bernyanyian, karena kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini, kita buka 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30. Firman nats pembimbing kita 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-30. Saya akan bacakannya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakui dosa kita kembali memuji Tuhan. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
Tuhan, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. kepadanya. Walaupun hati terasa berat, Dia akan menerima kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang kepadamu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Bapa, kami adalah orang-orang berdosa yang sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Bahkan kami juga sering menyakiti sesama kami, baik dalam perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami yakin dan percaya pengampunan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh menerima berita pengampunan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita kembali memuji Tuhan
besar dan perkasa Allah kita. Perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, penolongku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan terus memuji Dia. Kita akan bermazmur bagi Dia. Mari Bapak Ibu kita buka Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakannya. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa,
atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskan aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan menyembah Allah kita yang hidup. Dia layak untuk kita sembah. Dia layak untuk kita tinggikan namanya. Mari Bapak Ibu, lebih dalam kita mau menyembah Dia. Sungguh besar setiamu Tuhan. Segalanya lebih
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu kepada kami Tuhan. Nyata selalu di sepanjang kehidupan kami. Bagimu segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, melebihi dari segalanya. Lebih dalam kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami untuk tertuju kepada-Mu Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu. Sebab Engkaulah kebenaran. Padamu ku percaya. Sungguh betapa mulianya Engkau Tuhan. Dan kami rindu untuk menyatakan, tinggikan diri-Mu. kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang luar biasa untuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh senantiasa meninggikan Engkau, kami boleh bersama-sama bersuka cita
menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami kepada Engkau. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami rindu untuk dilawat, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau layakkan kami, persiapkanlah hati kami pribadi lepas pribadi untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, untuk rela ditegur oleh kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Allah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau juga urapi bibir mulut hamba-Mu, pakai Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang bekerja sehingga mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua pagi hari ini. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Demi Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari kita boleh beribadah bersama-sama secara online. Bersyukur kita boleh menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, tema kita dalam minggu ini adalah lebih banyak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, gambaran pohon yang tumbuh subur dan yang mati itu dapat terlihat dari hidupnya. Hal ini menggambarkan bagaimana umat Allah yang mempercayai Allah menancapkan akarnya ke dalam tanah dan menghasilkan buah. Sebaliknya, orang yang mengikuti keinginan hatinya sendiri bagaikan semak berusi padang belantara yang tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia akan berbobot, manusia akan berarti dalam hidupnya apabila manusia itu memberi buah. Itulah intisari dari perumpamaan Yesus tentang pokok anggur yang sudah kita baca pada pagi hari. Tidak penting berapa lama usia seseorang, tetapi yang terpenting adalah di usia yang dijalani manusia mampu memberikan, manusia mampu menghasilkan buah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pokok anggur. Anggur itu merupakan tanaman buah berupa perdu. Perdu adalah tumbuhan yang berkayu, yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah dan tidak mempunyai batang yang tegak. Nah, tanaman anggur ini dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut atau berada di daerah yang berdataran rendah. Dan tanaman anggur ini tidak tahan terhadap genangan air atau air yang mengenang. Tetapi butuh pengairan yang harus terus dilakukan. Mulai dari proses penanaman sampai kepada
pemangkasan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan buah yang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita lebih banyak berbuah dalam hidup kita? Bagaimana supaya jemaat GPN Mahanaim Surabaya ini dapat menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita? Ada 3 hal penting dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini yang akan kita merenungkan, dan itu akan menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama adalah supaya kita lebih banyak berbuah atau supaya kita menghasilkan banyak buah dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus rela dipotong dan dibersihkan. Ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anggur barulah bisa berbuah kalau ranting dari sebuah daunnya ini, seluruh daunnya itu dikerat atau dipotong, dibersihkan. Yesus berbicara dalam bagian firman Tuhan ini tentang 2 macam ranting yang berbuah dan juga ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman dan kasih yang langgeng kepada Kristus. Ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa, yaitu dipisahkan dari hubungan yang vital dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 3 ayat yang 10, bagian firman Tuhan itu berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kalau ranting itu dari pohon itu tidak menghasilkan sesuatu apapun atau buah, pasti akan ditebang, dibuang ke dalam api. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ranting yang berbuah, sedangkan ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalam iman, hidup karena iman dan kasih yang langgeng kepada Kristus, yang harmonis, memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ranting-ranting ini Bapa bersihkan supaya makin lebat buahnya, yaitu Bapa menyingkirkan segala sesuatu yang mungkin menghalangi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, disingkirkan itu. Supaya apa? Supaya makin lebat buahnya. Buah itu adalah kualitas dari tabiat Kristen, Bapak Ibu, yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksiannya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu memperhatikan seorang yang bertani di kebun, apa saja yang ditanam, seorang petani itu pasti mempunyai satu kerinduan bahwa pohon atau bibit dari buah yang ditanam itu, kerinduannya supaya nanti bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau kita mungkin menanam dari biji buah-buahan bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa, dilihat dari batangnya subur sekali, dilihat dari daunnya rindang luar biasa, tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Dan itu pun tidak bisa dinikmati oleh orang lain, Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kita seringkali juga dalam kehidupan kita mengaku bahwa sudah dari kecil sampai kita dewasa kita mengenal Kristus, ya. Kita berbicara bahwa kita itu anak-anak Allah, bahwa kita itu sungguh-sungguh hidup di dalam Allah, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat kita hasilkan dalam diri kita, dalam lalu hidup kita. Tidak ada sesuatu pun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Bagaimana supaya kita lebih banyak yang berbuah, menghasilkan buah dalam diri kita, dalam hidup kita. Kalau yang pertama tadi dikatakan kita harus rela dipotong dan dibersihkan. Bukan hanya menanam tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menghasilkan buah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita merawat mungkin tanaman bunga atau yang lainnya pun kita juga merawat dengan baik. Supaya apa? Supaya terlihat orang itu nanti senang ketika melihatnya. Tetapi kalau sampai ada pohon yang berpuluh-puluh tahun yang mungkin kita tanam, pohon mangga kah, pohon durian kah, pohon rambutan kah, atau pohon jambu dan yang lainnya, tetapi tidak menghasilkan apa. Kemudian kita mungkin nanti menceritakan, oh pohon ini luar biasa loh, rindangnya, baiknya luar biasa, tapi tidak ada sama sekali yang bisa dinikmati, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Selain itu potong aja, dibakar aja, dibuang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, supaya kita lebih banyak berbuah adalah kita harus tinggal di dalam Kristus. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua adalah tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, buah dari kehidupan yang sejati itu hanya kita peroleh jika kita tinggal di dalam Dia. Jika Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia, maka buah yang kita hasilkan itu akan nampak dan dapat dinikmati banyak orang. Firman Tuhan katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Dia, di luar Yesus. Bagaimana mungkin sebuah ranting itu dapat bertumbuh dan berbuah kalau ranting itu tidak melekat dengan pokoknya. Karena itu, jadilah ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Keberhasilan sebuah ranting itu dapat dilihat dari apa? Dari apakah ada buah atau tidak pada ranting itu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Karena ranting itu bergantung sepenuhnya kepada pokok. Dengan kata lain, ranting harus menyatu dengan pokok agar dapat bertahan hidup. Bapak, Ibu, dan saya itu tidak akan kuat menjalani kehidupan ini tanpa Bapak Ibu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tanpa Bapak Ibu sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Apalagi di tengah-tengah situasi dan keadaan kondisi yang saat ini kita sedang alami. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya akan mampu bertahan hidup dan menghasilkan buah yang baik ketika Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh melekat, sungguh-sungguh menyatu kepada pokok itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Apa makna dari bagian firman Tuhan ini? Apa makna bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Maknanya adalah kita itu memiliki kemiripan dengan Yesus. Yaitu ketika Ia menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya dan memberikan Roh-Nya yang kudus itu, artinya adalah kita harus menyadari bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah bagian dari sifat Allah dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan saya itu dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar hidup saja, memenuhi bumi saja, bukan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya dipanggil karena sudah diselamatkan, diberikan Roh Kudus oleh Tuhan, maka kita harus hidup seperti Kristus. Hidupnya Kristus seperti apa ya, kita harus ikut itu. Jangan hidup seperti maunya kita sendiri. Kalau kita hidup seperti maunya kita sendiri, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah berdampak dalam hidup kita. Kita ada diselamatkan hanya satu tujuan, hanya satu alasan, yaitu menghasilkan buah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu, menghasilkan buah. Jika kita tidak menghasilkan buah,
Maka firman Tuhan katakan dalam bagian firman Tuhan ini, tidak ada gunanya hidup kita Bapak Ibu. Tidak ada gunanya hidup kita. Kita tidak berguna. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang kita hasilkan dari hidup kita. Kalau orang yang berusaha atau orang yang mempunyai usaha apa saja, kemudian ketika usahanya itu tidak menghasilkan apa-apa, apakah itu akan dilanjutkan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti orang itu akan berhenti, kemudian cari usaha yang lain. Ketika terus berusaha tetapi tidak berhasil, apa yang akan dilakukan? Akan terus-menerus berusaha supaya menghasilkan sesuatu yang dirindukan. Sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan dalam hidupnya. Itu manusia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Yesus itu kuat dan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sementara Bapak, Ibu, dan saya ini lemah. Karena Bapak, Ibu, dan saya lemah, makanya kita butuh satu kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang kuat, tidak ada yang lain. Mungkin banyak orang hebat di dunia ini. Banyak orang pintar di dunia ini. Banyak orang keren di dunia ini. Tetapi kita harus melihat bahwa sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus saja. Karena itu, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita yang lemah ini, supaya kita dikuatkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tak terbatas. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Sementara manusia, sementara Bapak, Ibu, dan saya ini adalah lemah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita minta kekuatan kepada Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas itu dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga dalam hidup kita. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak bisa atau kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah dari diri kita sendiri, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kita tinggal di dalam Dia, tanpa kita tinggal di dalam Yesus. Karena itu kita harus menyatu. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, supaya kita itu lebih banyak berbuah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bagian yang kedua. Kalau Bapak, Ibu, jemaat GPN Mahanaim mau sungguh menghasilkan buah yang banyak dalam hidup kita, yang kedua adalah tinggal sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, muliakan Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya menghasilkan buah dalam hidup ini, Bapak dimuliakan. Dengan kata lain, kalau Bapak, Ibu, dan saya, jemaat GPN Mahanaim tidak menghasilkan apa-apa, berarti kita tidak memuliakan Allah dalam hidup kita. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seseorang yang tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, pasti kita akan selalu rindu untuk memuliakan Allah. Pasti kita akan selalu rindu untuk menjalin hubungan kedekatan dengan Allah. Pasti kita rindu untuk berhubungan secara intim dengan Allah. Tinggal di dalam Kristus adalah satu-satunya cara untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus adalah satu-satunya cara agar kita juga terbebas dari tujuan yang salah. Dan kita memiliki tujuan yang benar, yaitu pengenalan akan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Untuk mengenal seseorang itu memang tidak gampang. Pertama mungkin dilakukan kita ketika kita berjumpa, kita berkenalan, tanya nama.
kemudian tanya alamat tempat tinggal. Kemudian karena sekarang zaman modern keren, mungkin kita tanya atau tukar nomor HP. Ya, bukan hanya sebatas tukar nomor HP, kemudian kita akan menghubungi, mengcallingnya, kemudian kita akan terus bertanya-tanya semua hal. Ya, kalau sudah kita dekat, kemudian mungkin kita akan janjian, kita ketemu. Terus kemudian setelah kita ketemu, kemudian kita mungkin 1 bulan, 2 bulan tidak ketemu, rasanya rindu, kemudian telepon lagi, kepingin bertemu lagi. Nggak ketemu lagi 1 minggu, kayaknya kok rindu sekali. Kepingin ketemu lagi. Demikian juga hendaknya dalam hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. Harusnya kita mempunyai satu kerinduan untuk terus menerus mencari Tuhan, untuk terus menerus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi dengan situasi yang serba terbatas saat ini Bapak Ibu. Beribadah terbatas, banyak syarat yang harus diikuti. Banyak ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Bukan hanya beribadah, tetapi mau melakukan kegiatan dan aktivitas pun juga terbatas. Tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, yang kita kerjakan. Tetapi dengan waktu yang ada, mari kita mau senantiasa terus mencari Tuhan, memuliakan Allah. Karena pengenalan akan Allah itu Bapak Ibu tidak terjadi hanya 1-2 hari, atau 3 hari, atau 10 hari, atau 1 bulan, 1 tahun. Pengenalan akan Allah itu membutuhkan satu proses yang panjang untuk kita benar-benar mengerti siapa Allah, supaya kita dalam hidup kita menghasilkan buah yang baik. Jadi ada proses, diawali dengan kemauan, diawali dengan kerinduan, diawali dengan komitmen yang sungguh di dalam Tuhan. Komitmen itu ada satu keputusan, memutuskan bahwa akan tetap mencari Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Amsal pasal 2 ayat yang keempat sampai 5 berkata, jika kita mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, kita akan mendapat pengenalan akan Allah. Keinginan dan kerinduan kita yang paling utama adalah memuliakan Allah senantiasa dalam hidup kita. Seperti Amsal katakan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai umat Allah. Sebagai ranting-ranting. Karena pokok di sini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ranting-rantingnya adalah kita. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh menyatu. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh nempel. Sungguh-sungguh melekat kepada pokok itu. Ketika hal yang mungkin sesulit apapun datang menghampiri kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan kuat. Karena kekuatan itu bisa kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai aplikasi, sebagai kesimpulan dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Di dalam kehidupan rohani kita, alat pemangkas atau pemotongnya itu adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat, serta lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran serta hati kita. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam hidup kita, setiap hari, setiap saat, apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu pertimbangkan, apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu, semuanya itu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Selain harus tetap melekat pada pokok yang benar itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita pun sebagai orang percaya harus rela untuk dibentuk. Untuk diproses, untuk dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu kalau dibentuk untuk dijadikan sesuatu barang apa saja. Kalau kemarin di dalam minggu yang lalu kita menikmati ibadah secara online itu berbicara tentang bagaimana tanah liat yang dibentuk kepada seorang penjunan yang hebat itu, yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri.
tanah yang mungkin hanya gumpalan yang tidak cantik, yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang berharga, yang luar biasa nilainya, juga luar biasa mahal. Dan itu bisa dilihat, mungkin bisa dimiliki oleh Bapak Ibu juga di tempat ini. Bapak Ibu dan saya harus rela dibentuk, harus rela diproses, harus rela dibersihkan. Memang tidak enak Bapak Ibu dibersihkan. Kalau Bapak Ibu punya lahan pertanian, ya, yang berkebun di ladang, seperti saya dulu juga suka berkebun di ladang, ya, menanam tanaman palawija dan lain sebagainya. Itu butuh perawatan yang luar biasa. Bukan di sawah tetapi di tanah yang biasa, yang lapang. Bukan di sawah. Kalau di sawah mungkin tanam padi enak, ada air irigasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau tanaman palawija itu adalah ya di tanah yang rata, yang begitu saja. Kemudian itu harus dirawat dengan luar biasa. Kalau mungkin di ladang yang jauh dari perkampungan itu harus dibuat pagar sekeliling supaya tidak ada babi atau mungkin hewan-hewan yang liar yang lain yang nanti akan merusak dan memakannya. Kemudian mungkin 2 minggu, 3 minggu setelah benih itu tumbuh jagung dan lain sebagainya mungkin. Kemudian tumbuh rumput-rumput, itu pun harus dibersihkan. Harus disemprot vitamin, dikasih pupuk urea dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya hasilnya banyak, supaya hasilnya bagus. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya mau menghasilkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang berbobot tadi, sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita, kita harus rela dibentuk. Dibentuk oleh Tuhan memang menyakitkan, tidak enak Bapak Ibu. Diproses, ngikuti prosesnya Tuhan itu memang tidak enak. Kita maunya prosesnya itu cepat Tuhan, kalau bisa cepat, jangan lama-lama. Kemudian kalau bisa jangan dibersihkan Tuhan, biar aku seperti ini Tuhan. Diriku ya seperti ini dari sononya Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Mari kita mau rela untuk dibentuk, diproses dan dibersihkan oleh Tuhan. Supaya Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita. Karena tanpa kedekatan dan relasi pribadi kita dengan Kristus, kita akan kering dan mati. Bapak, Ibu dan saya akan mati kalau tidak ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu akan dapatkan kekuatan dari mana ketika Bapak Ibu lemah, kalau Bapak Ibu tidak datang kepada Tuhan. Mau datang kepada orang tua, anak-anak, atau mungkin orang tua akan datang kepada orang-orang pintar dan lain sebagainya supaya dapat jalan keluar, supaya dapat kekuatan. Itu sifatnya sementara. Tetapi apa yang Allah kerjakan, yang Yesus kerjakan, itu adalah bersifat kekal. Firman Tuhan katakan tadi, kekal terus-menerus dalam hidup kita. Karena itu bangunlah kedekatan dan relasi secara pribadi dengan Kristus supaya kita lebih banyak menghasilkan buah dalam hidup kita. Artinya adalah seperti nas pembimbing kita akan berakar ke bawah. Kita akan menancap ke bawah supaya kita kuat dan kita akan menghasilkan buah ke atas, keluar. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh dalam kehidupan kita minta kepada Tuhan supaya kita menjadi manusia-manusia yang berbobot, manusia-manusia yang bermakna di hadapan Tuhan, yang dapat menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang banyak yang bisa dinikmati oleh orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat pagi hari ini. Biarlah sungguh kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan, supaya kami rela dipotong, dibersihkan oleh Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh hidup setia kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang banyak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bahkan biarlah dalam kehidupan kami senantiasa terus memuliakan Tuhan. Kami terus mencari Engkau, kami terus menempatkan Tuhan dalam yang paling utama dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan,
bahwa tanpa Tuhan ada dalam kehidupan kami akan mati, kami tidak berguna, hidup kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu kami sungguh butuh kekuatan-Mu ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, bahkan secara khusus untuk kehidupan kami saat ini ya Tuhan, yang penuh dengan tantangan pergumulan di tahun 2020 ini ya Tuhan, yang kami jalani Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan perhadapkan, Tuhan izinkan terjadi saat ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan selalu ada untuk kami, selalu memberikan kekuatan untuk kami, sehingga kami akan mampu menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus berbuah, mewarnai kehidupan kami dan berdampak bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di GPN Mahanaim Surabaya ini Tuhan. Kau memberkati dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu, diberkati oleh Tuhan, dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, baik bergumul untuk perekonomian mereka tiap-tiap hari, kami percaya Engkau sumber dari segala berkat. Engkau yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu mereka, tetapi Engkau hadir Tuhan, Engkau akan membalut mereka, akan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, bahkan Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka akan boleh menerima kekuatan. Mereka akan tetap bergantung, berharap sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur pada saat ini untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun juga ulang tahun kelahiran. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu tetap senantiasa menjadi bagian dalam hidup mereka. 1 tahun lamanya pimpinan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang berkelimpahan itu Tuhan curahkan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ke depan bagi mereka yang berulang tahun, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu tetap ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak jemaat, baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA yang mereka boleh naik kelas, bahkan secara khusus bagi mereka yang mengikuti ujian secara online untuk kelulusan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh menolong, memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh lulus dengan nilai yang terbaik yang datang dari Tuhan. Dan biarlah untuk rencana ke depan ini untuk mereka masuk ke sekolah yang baru, Tuhan Kau memberkati, supaya Tuhan Kau memberikan berkat-Mu atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka akan masuk sesuai dengan keinginan kerinduan mereka Tuhan, yang akan senantiasa mewujud nyatakan bagi anak-anak kami. Kebutuhan dana yang diperlukan ketika mereka akan masuk sekolah yang baru ini Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga secara khusus Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini juga mengalami pergumulan, mungkin karena dirumahkan, mungkin karena di PHK oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menolong mereka, berikan kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Engkau, supaya Tuhan juga boleh senantiasa memberikan jalan keluar, menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kerinduan mereka ya Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari menyerahkan juga untuk kerinduan kami jemaat Tuhan di tempat ini, secara khusus untuk renovasi atap gereja dan juga penyelesaian ruang sekolah minggu. Doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Semua dana biaya yang dibutuhkan Tuhan yang akan mencukupkan. Kami sadar Tuhan, memang kami tidak mampu, tetapi kami mempunyai Allah yang kaya. Allah sumber dari segala berkat untuk kami. Karena itu biarlah sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, untuk atap gereja dan ruang sekolah minggu ini juga boleh diselesaikan dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami krisis yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, negara kami ada itu juga oleh karena Tuhan. Pemerintahan kami ada itu oleh karena Tuhan. Karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam kasih. Semua ada dalam pengetahuan Tuhan, semua ada dalam penglihatan Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau memberkati para pemimpin bangsa kami. Bahkan Kau memberkati juga para dokter, para medis, semua perawat yang saat ini terus berjuang supaya untuk boleh menangani untuk COVID-19 ini. Dan kerinduan kami Tuhan, kami rindu supaya Tuhan juga boleh bekerja di dalamnya, sehingga COVID-19 ini boleh selesai dari bangsa kami, bahkan boleh dimatikan Tuhan, sehingga tidak ada yang terjangkit lagi COVID-19 ini ya Tuhan.
Bahkan kami bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan GPIN, baik yang di Surabaya maupun seluruh GPIN yang ada di Nusantara ini, di mana kami semua boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan dari COVID ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dan kami berdoa untuk rencana kami di minggu yang pertama di bulan Juli akan memulai untuk ibadah kami secara bersama-sama di gereja. Doa kami Tuhan, Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan yang menolong, berikan jalan keluar. Apa yang harus kami persiapkan, protokol kesehatan yang harus kami ikuti Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami boleh mempersiapkan semuanya dengan baik ya Tuhan, supaya ibadah kami boleh dimulai, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, jemaat Tuhan juga boleh hidup taat mematuhi aturan yang ada. Itu bentuk ketaatan kami, bentuk penghormatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau menyelingkan telinga mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau akan menjawab memberikan jawaban yang terindah untuk setiap doa-doa kami, dan kami naikkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kaya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan korban syukur melalui persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang hidup kita. Bagi Bapak Ibu, diharapkan persembahan ataupun persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan pada kesekretariatan gereja pada hari jam kerja, atau transfer melalui nomor rekening GPIN Mahanaim Surabaya. Firman Tuhan yang melandasi dalam 2 Korintus 9 ayat 8-7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan sukacita kita akan berikan persembahan dengan satu pujian, sekalipun pohon ara. Pun
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Bapa, karena kebaikan-Mu yang Kau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman itu dapat menguatkan hati dan pikiran kami. Dan juga ya Tuhan, kami telah diberkati ya Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, dan juga melalui kesehatan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini juga dapat kami pakai ya Tuhan, untuk pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan Bapak Ibu yang memberikan ya Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk warta jemaat pada hari ini adalah ibadah minggu pada tanggal 28 Juni 2020 jam 8 waktu Indonesia Barat akan tetap diadakan secara online di channel YouTube. Pembukaan ibadah hari Minggu di Gereja GPN Mahanaim akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2020 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dimohon jemaat dapat mempersiapkan diri dalam ibadah tersebut. Mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan dapat diperhatikan di setiap grup WhatsApp, sektor dan kategorial yang ada. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini kita akan menutup. Untuk itu saya undang bangkit berdiri. Kita akan muji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Gunakan masker jika keluar rumah. Dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.